Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Selasa 2 Juni 2020. Kita telah membahas dalam kronologi sejarah Israel sampai pada Raja Salomo. Maka mulai dari kemarin hingga beberapa hari ke depan, kita akan membahas tulisan-tulisan Salomo, baik dari Kidung Agung telah kita selesaikan kemarin, Amsal, Pengkhotbah, dan beberapa bagian Mazmur. Bacaan hari ini terambil dari Amsal pertama hingga yang ketiga, saya berikan judul Si Bodoh dan Si Bijak. Nah, orang Indonesia biasanya menganggap bodoh atau bijak itu dinilai dari mukanya. Wah, ini mukanya muka bodoh ini. Ini mukanya muka bijak, muka pandai ini. Nah, Amsal memberikan sebuah kriteria yang berbeda tentu saja. Ya, bagi Amsal, orang yang bijak adalah orang yang mencintai hikmat. Karena ia mencintai hikmat, maka makin lama makin berhikmat, makin lama makin menjadi bijak, dan dia menjadi orang yang bijak. Sementara orang yang membenci hikmat, tidak suka dinasehati, orang yang membawa pengertiannya sendiri, orang yang menganggap dirinya sudah hebat, akhirnya menjadi makin lama makin bebal, makin lama makin bodoh, dan akhirnya hidupnya menjadi celaka. Itulah si bodoh dan si bijak versi Amsal. Sama seperti kitab Mazmur, Amsal sebenarnya juga merupakan kompilasi atau kumpulan dari hikmat. Kontributor atau orang yang memberikan kontribusi terbanyak dari kitab Amsal adalah Salomo sendiri. Baik Amsal atau petua-petua yang dia kompilasi sendiri atau yang dikompilasi oleh pegawai-pegawai Raja Hizkia. Kontributor lainnya adalah anonim yang disebut si bijak, Agur bin Yake, serta Ibunda Raja Lemuel. Anda bisa melihat catatannya pada slide yang telah saya siapkan. Bagian pendahuluan kitab Amsal. Tujuan kompilasi Amsal ditulis di dalam ayat pertama hingga ayat yang ke-6, pasal yang pertama. Yakni 1, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Bahwa ada hal-hal yang hikmat, ada hal yang memberikan tertib hidup atau tata krama hidup. Itu adalah terjemahan yang lebih baik. Yang kedua adalah untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ada orang yang memberikan kata-kata yang kelihatannya sulit, ya, tapi mengandung pengertian yang penting, dan itulah yang ingin dijelaskan oleh kitab Amsal. Yang ketiga adalah untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, ya, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Artinya untuk menolong seseorang memiliki hidup yang berintegritas, ya, yang membuat dia akhirnya menjadi orang yang cemerlang. Yang keempat adalah untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan, dan teka-teki orang bijak. Nah, zaman dahulu orang kalau memberikan nasihat itu pakai perumpamaan-perumpamaan. Atau kalau kita kadang-kadang pakai peribahasa-peribahasa. Nah, inilah tujuan kitab Amsal untuk menolong orang mengerti akan peribahasa-peribahasa dari orang-orang bijaksana ini. Kitab ini ditujukan untuk dua jenis manusia. Orang pertama adalah yang disebut sebagai anak muda atau orang yang tak berpengalaman. Maka ketika anak muda membaca kitab Amsal akan mendapatkan kecerdasan dan mendapatkan pengetahuan serta kebijaksanaan. Yang kedua adalah orang yang sudah bijak dan suka akan pengertian. Maka tipe kedua ini akan ditambahkan ilmunya dan akan memperoleh bahan yang lebih baik di dalam menimbang sebuah perkara. Jadi kitab Amsal ditujukan untuk dua jenis manusia ini, tapi syaratnya adalah mereka memang cinta hikmat. Kalau mereka nggak cinta hikmat, harus segera berubah atau bertobat sebelum menjadi tambah bebal dan tambah bebal lagi. Nah, pasal pertama, di bagian yang pertama pendahuluan ini ditutup dengan ayat yang ke-7 yang menjelaskan tentang kunci atas semuanya. Permulaan pengetahuan adalah sikap hormat pada Tuhan. Sementara permulaan kebodohan ada sikap untuk menghina hikmat dan didikan. Mari masuk pada bab pertama kitab Amsal. Sumber informasi dan nasihat. Kitab Amsal melanjutkan dengan sebuah penjelasan tentang sumber daripada informasi dan nasihat. Informasi dan nasihat pertama dalam kehidupan seseorang adalah dari ayahnya dan ibunya. Ya, didikan ayah dan ajaran ibu, itu ayat yang ke-8 sama yang ke-9. Inilah nasihat pertama yang perlu dijunjung tinggi, ditaruh di kepala, dipasang di leher, ya, yang harus didengar dan disimpan oleh seorang anak sampai pada masa tuanya. Kenapa? Karena orang tua, ya, walaupun dalam pengertiannya yang paling sederhana, tapi selalu memberikan hal yang terbaik buat anaknya. Ya, itu supaya walaupun nggak bisa dimengerti, taruh di kepala, ya, kalungkan di lehernya.
Nah, sumber informasi dan nasihat yang kedua adalah sumber yang salah yang berasal dari bujukan orang berdosa. Salomo memberikan sebuah paparan yang cukup panjang dari ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Mengapa? Karena bujukan orang berdosa itu manis dan menarik sekali sehingga orang yang bodoh dan tak berpengertian, orang yang dengan segera melupakan nasihat orang tuanya akan terpengaruh. Dan kalau dia terpengaruh, maka ya celaka yang tidak terlihat sekarang akan dituai di kemudian hari. Ya, nasihat orang berdosa ini adalah kelihatannya menyenangkan di depan, kelihatannya nggak ada masalah pula, tetapi setelah dijalani, makanya terjadi adalah celaka. Dan informasi atau nasihat yang ketiga adalah hikmat kehidupan. Hikmat kehidupan ini muncul di mana-mana. Ya, tapi orang bodoh tak menghiraukan, akhirnya celaka sendiri. Ya, sementara kalau kita adalah orang yang bijak, maka hikmat kehidupan yang kita lihat dari pengalaman sehari-hari akan membawa hidup kita menjadi makin baik. Maka ditutup pasal pertama ini dengan kesimpulan yang penting, ayat 32 dan 33. Orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kalau orang enggan atau malas mencari hikmat, menimba pengalaman daripada orang-orang yang mengerti kehidupan, maka dia akan celaka. Tetapi siapa yang mendengarkan hikmat akan tinggal dengan aman dan terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ayat yang ke-33. Mari kita lanjutkan pada pasal yang kedua. Di pasal ini Salomo melanjutkan pentingnya mendapatkan hikmat kehidupan. Hikmat menyediakan pertolongan, hikmat menjadi tempat perlindungan ketika orang jahat membujuk. Anda punya hikmat, Anda bisa menolak. Dan hikmat meluruskan jalan Anda menuju masa depan yang adalah masa depan yang penuh harapan, yaitu janji-janji Tuhan. Anda bisa membaca selanjutnya pada Alkitab Anda. Akan saya lanjutkan lebih jauh bahwa orang yang bijaksana ini sebenarnya tahu ya bahwa ini ciri daripada orang bijaksana. Satu, dia tahu bahwa hikmat itu datang dari Tuhan. Yang kedua, hikmat ketika didapatkan akan masuk dan meresap ke dalam hatinya. Tiga, ketika mendapatkan pengetahuan akan membuat jiwanya bergembira, bersorak, melonjak kegirangan. Jadi ciri bijaksana menurut pasal yang kedua ini sederhana, ya dia sadar, dia harus cari dari Tuhan. Yang kedua adalah ketika terima hikmat, dia akan biarkan meresap masuk ke hati. Dan ketika dapatkan pengertian, dia melonjak dengan gembira hatinya. Bapak Ibu, teman-teman, apakah Anda bahagia dan senang dan membiarkan hikmat meresap ke dalam hati kita? Pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, Salomo bertindak sebagai seorang ayah yang sedang menasehati anak-anaknya. Ingat, pada pasal pertama sampai pasal berikutnya ini ya kita melihat bagaimana Salomo pertama kali memposisikan diri ya untuk menasihati akan anak-anak yang tidak berpengalaman. Nasihatnya terdiri dari rangkaian. Ayat yang pertama, ayat yang ganjil nanti adalah tentang nasihatnya. Dan ayat yang genap adalah upah kalau melakukan akan nasihat ini. Saya akan mulai saja. Nasihat yang pertama, jangan lupakan ajaran orang tua, peliharalah di dalam hati. Upahnya, ayat yang kedua, maka engkau akan panjang umur dan mengalami sejahtera ditambahkan dalam hidupmu. Nasihat yang kedua, hiduplah dalam kasih dan setia. Upahnya, engkau akan mendapat kasih dan respek dari Allah dan manusia. Nasihat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Akui Tuhan dalam segala tindakanmu. Upahnya, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Nasihat yang keempat, takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Upahnya, maka engkau terima kesembuhan pada tubuhmu dan kesegaran pada tulang-tulangmu. Nasihat yang kelima, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama segala penghasilanmu. Upahnya, maka tabunganmu akan penuh dan pekerjaanmu akan melimpah hasilnya. Wow. Saudara, ini adalah 5 nasihat pertama yang diberikan oleh Salomo kepada seorang anak muda. Dan kemudian menyadari anak muda kadang-kadang atau orang yang tidak pengertian kadang-kadang belum melakukan nasihat ini, maka dia meneruskan dengan sikap anak muda ketika menerima koreksi. Dikatakan ayat yang ke-11 dan yang ke-12.
Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran, lebih tepat, koreksi, ini terjemahan yang lebih benar, ya lebih baik. Ya, karena Tuhan memberi koreksi kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda sebagai orang tua mengasihi akan anak-anak Anda, datangin dia, berikan nasihat dan koreksi. Ya, sementara kalau Anda sebagai orang yang belum melakukan 5 nasihat awal ini, maka Anda menjadi orang yang siap untuk dikoreksi dan jangan pernah bosan akan peringatannya. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita dan kita akan menjadi orang yang makin lama makin bijaksana. Mari kita berdoa. Kayak bersyukur di tengah-tengah dunia yang membingungkan, banyak nasihat, banyak orang berkata-kata, mengatakan ini dan itu. Kami tidak dibiarkan sendirian karena ada firman Tuhan yang menolong kami untuk mengerti nasihat yang benar dan nasihat yang salah. Secara khusus ada kumpulan hikmat yang telah diwariskan oleh Raja Salomo supaya kami Tuhan boleh memahaminya. Maka berikan kami hati yang mencintai akan hikmat. Beri kami hati yang haus akan hikmat kehidupan ini. Berikan kami hati yang tidak menolak akan hikmat. Supaya hidup kami Tuhan Yesus menjadi hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi. Berkati kami sebagai orang tua atas ketika memberikan nasihat kepada anak-anak kami. Berkati kami sebagai setiap orang untuk terus menjaga cinta kami kepada Engkau. Baik kami sudah tahu atau kami belum tahu. Karena setiap amsal dan hikmat berguna buat kami. Dalam kebodohan kami pun juga di dalam pengertian kami. Mohon berkat-Mu di dalam Tuhan Yesus. Amin.